Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah kewarganegaraan dengan tema materi kita kali ini yakni pengelompokan politik dan strategi nasional di bidang hukum, ekonomi, dan politik yang diampu oleh Bapak Adi Trisna Wahyudi, SOS MM, dengan anggota kelompok Mbak Di Purwanti, Mbak Ica Salsabila, saya sendiri Ainun Fitria, Mas Ahmad Muizuddin, Mas Ahmad Akbar Febrian. Jadi berikut akan kami presentasikan mengenai materi pada pagi hari ini. Baik, untuk yang pertama mengenai pengelompokan politik dan strategi nasional. Nah, politik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti negara atau city state, yang terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat. Dalam bahasa Indonesia, kata politik atau politics mengandung arti suatu keadaan yang dikehendaki. Secara umum, pengertian strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, pengertian dari strategi ini adalah cara untuk mendapatkan kemenangan yang pada dasarnya strategi itu merupakan suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian pertahapan yang masing-masing merupakan jawaban terhadap tantangan baru yang terjadi sebagai akibat dari langkah sebelumnya. Nah, dan keseluruhan proses ini terjadi dalam suatu tujuan tertentu. Nah, di sini politik nasional merupakan asas, haluan usaha, serta kebijakan tindakan dari negara tentang pembinaan, yang di dalamnya mengandung perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional. Nah, politik nasional ini meliputi politik dalam negeri yang diarahkan kepada mengangkat, meninggikan, dan memelihara harkat, derajat, dan potensi rakyat Indonesia. Politik luar negeri ini bersifat bebas aktif, yang anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk, mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat rakyat, serta diarahkan untuk pembentukan solidaritas negara-negara di dunia. Politik ekonomi ini yang bersifat swasembada atau swadaya, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Politik mempertahankan keamanan yang diarahkan kepada pengamanan serta perlindungan bangsa dan negara, serta usaha-usaha nasional dan penanggulangan secara segala macam tantangan, ancaman, dan hambatan. Nah, yang selanjutnya mengenai strategi nasional. Nah, strategi nasional ini merupakan cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional, yaitu pelaksanaan dari kebijaksanaan nasional. Dalam melaksanakan politik nasional ini disusunlah strategi nasional seperti jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Stratifikasi atau pengelompokan dari politik nasional dalam negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut, yakni pertama, tingkat penentu kebijakan puncak. Kebijakan tingkat puncak dilakukan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, meliputi kebijakan yang tertinggi menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan undang-undang dasar. Yang selanjutnya menitik beratkan pada masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada pasal 10 sampai 15 Undang-Undang Dasar 1945. Tingkat penentu kebijakan puncak termasuk kemenangan Presiden ini sebagai kepala negara. Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala negara dapat berupa dekret, peraturan, atau piagam kepala negara. Tingkat kebijakan umum yang merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak yang lingkupnya menyeluruh nasional dan berisi mengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai identitas nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. Nah, tingkat penentu kebijakan khusus ini merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem, dan prosedur dalam bidang tersebut. Wewenang kebijakan khusus ini berada di tangan menteri berdasarkan kebijakan tingkat di atasnya. Tingkat penentu kebijakan teknis meliputi kebijakan dalam satu sektor dari bidang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana,
program dan kegiatan. Selanjutnya ini tingkat penentu kebijakan di daerah wewenang. Penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah di daerah terletak pada gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerahnya masing-masing. Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, kebijakan tersebut berbentuk peraturan daerah atau biasa kita sebut dengan perda, yakni tingkat 1 atau 2. Untuk selanjutnya, next. B. Strategi nasional di bidang hukum. Ada 10 implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum. Yang pertama yaitu mengembangkan budaya hukum. Yang kedua, menata sistem hukum nasional. Yang ketiga yaitu menegakkan hukum secara konsisten. Yang keempat, melanjutkan ratifikasi konvensi internasional. Yang kelima, meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum. Yang keenam, mewujudkan lembaga peradilan. Yang ketujuh yaitu mengembangkan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, menyelenggarakan proses keadilan secara cepat. Yang kesembilan yaitu meningkatkan pemahaman dan penyadaran. Yang kesepuluh yaitu menyelesaikan berbagai proses peradilan. Yang C, strategi nasional di bidang ekonomi. Jadi di sini juga ada 10 implementasi politik strategi nasional yang ada di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan. Yang kedua, mengembangkan persaingan yang sehat dan adil. Yang ketiga, mengoptimalkan peranan pemerintah. Yang keempat, mengupayakan kehidupan yang layak. Yang kelima yaitu mengembangkan perekonomian. Yang keenam, mengelola kebijakan makro dan mikroekonomi. Yang ketujuh, mengembangkan kebijakan fiskal. Yang kedelapan yaitu mengembangkan pasar modal. Yang kesembilan, mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri pemerintah. Yang kesepuluh yaitu mengembangkan kebijakan industri perdagangan dan investasi. Baik, yang selanjutnya yaitu strategi nasional di bidang politik. Implementasi politik strategi nasional di bidang politik ada 10. Yang pertama yaitu memperkuat keberadaan dan kelangsungan RKRI. Yang kedua, menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, mengembangkan sistem politik nasional. Yang kelima, meningkatkan kemandirian partai politik. Yang keenam, meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif. Yang ketujuh, memasyarakatkan dan menerapkan prinsip. Yang kedelapan, menyelenggarakan pemilihan umum. Yang kesembilan, membangun bangsa dan watak bangsa atau nation and character building. Yang ke-10 yang terakhir yaitu memindaklanjuti paradigma TNI. Selanjutnya, peran serta masyarakat Indonesia dalam sistem politik. Dalam masyarakat demokrasi, peran warga negara sama dibutuhkan untuk terciptanya masyarakat yang demokratis. Jadi, peran warga negara ini dapat menjadi referensi untuk terciptanya pemerintahan yang demokratis pula. Dalam menciptakan masyarakat yang demokratis, maka tidak lain adalah keikutsertaan masyarakat dalam menerima politik. Sehingga masyarakat yang ikut berperan aktif dalam politik dapat mengembangkan partisipasi politiknya terhadap sistem politik negara dan pemerintahannya. Dalam konteks politik ini, mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik sendiri adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Milbiat 2001.
Dalam bukunya halaman 143 menjelaskan partisipasi sebagai dimensi utama stratifikasi sosial. Dia membagi politik menjadi 4 bagian, yaitu 1. Pemimpin politik. Pemimpin politik adalah pemegang kekuasaan yang memiliki legitimasi dari warga masyarakat. Pemimpin politik ini selalu memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai objek kekuasaan. Yang kedua, aktivitas politik. Aktivitas politik adalah orang-orang yang selalu menghadiri setiap kegiatan politik. Yang ketiga, komunikator. Komunikator adalah orang yang menerima dan menyampaikan ide, sikap, dan informasi politik lainnya untuk orang lain. Dan yang keempat, warga negara. Warga negara adalah semua individu maupun kelompok yang turun serta dalam jadwal acara politik. Partisipasi politik dapat pula dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku, yakni individu dan kolektif. Maksudnya, seseorang yang ikut memberikan keputusan politik lewat kegiatan politik. Sebaliknya, partisipasi secara kolektif tentu saja tentang kegiatan warga negara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa, seperti dalam proses pemilihan. Yang selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu. Menurut model ini, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi perilaku politik seorang. Yang pertama yaitu lingkungan sosial tidak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, budaya, dan media massa. Yang kedua, lingkungan sosial politik yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. Yang ketiga, struktur kepribadian yang berdasarkan dalam sikap individu. Dan yang keempat, faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuk. Sedangkan faktor lingkungan sosial politik tidak langsung mempengaruhi lingkungan sosial politik yang berupa sosialisasi, interilisasi, dan politis. Yang selanjutnya adalah menurut Samuel P. Huntington dan John Nelson, membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi yang pertama yaitu kegiatan pemilihan, yaitu kegiatan mempersembahkan suara dalam pemilihan umum, mencari waktu sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu. Yang kedua, lobby, yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu. Yang ketiga, kegiatan organisasi, yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi baik sebagai anggota maupun pimpinannya guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Yang keempat, menghubungi, yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka. Dan yang terakhir, tindakan kekerasan, yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda. Termasuk di sini adalah hura-hara, teror, kudeta, pembunuhan politik atau pembunuhan, revolusi, dan pemberontakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat baik salah-salah kata maupun perbuatan dari kami maupun kekurangan dari apa yang telah kami sajikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.